Halo semuanya, kembali lagi ke channel Zigzag Tarot. Hari ini kita akan kita akan melihat gambaran kedepannya percintaan Aries di bulan Maret ya. Baik itu di pertengahan ya, di akhir ya. Intinya kalau udah kerasa energinya inilah dia ya. Dan juga saya ingatkan juga ini ya. Kita banyak baca di awal dulu karena apa ya, biar nggak terjadi kesalahpahaman ya. Ini hanya gambaran teman-teman. Jadi ingat, gambaran itu bisa berubah kapan saja. Jadi dengan menonton video ini apa ya, kalian itu jadi lebih waspada dan berhati-hati ya. Baik ini gambarannya buruk, indah, senang, baik atau apapun itu, kalian tetap berwaspada dan berhati-hati. Jangan kayak jumpa gambaran buruk kalian langsung down, langsung menyerah gitu, jangan. Atau bahkan jumpa gambaran yang baik, yang senang, kalian langsung bahagia gitu. Enggak ya. Tetap berwaspada dan berhati-hati. Nah, dan juga ini saya ingatkan, ini pembacaan umum, jadi energinya bisa terbolak-balik, ya nggak bisa resonate untuk semuanya. Jadi saya harap seandainya kalau nggak resonate, kalian bisa cari reader yang lain yang mungkin menurut kalian tepat dan cocok. Oke Aries, ini energi kamu. Ini kartu sampingan, ini kartu tengah ya. Ini energi pasangannya Aries. Nah, jadi di sini apa ya? Kita lihatkan aja langsung. Ini saya singkirkan dulu biar nggak ganggu. Oke, energi Aries. Wah, ada apa ini? Ini bisa dibilang The Tower. The Tower itu ibaratnya suatu kehancuran atau perubahan yang terjadi secara tiba-tiba. Ini biasanya kalau udah turun di dalam hubungan, ini energi kamu ini. Ini berarti ada suatu kesalahan ya, yang kamu buat di dalam hubungan sehingga diberikan teguran oleh semesta ya. Yang dimana di sini kamu akan dijatuhkan, ibaratnya itu hubungan kalian akan apa ya di sini? Saya nggak bisa bilang hancur, nggak bisa bilang putus, nggak. Intinya ada satu masalah lah. Nah, yang dimana di sini kamu harus bisa apa ya, melihat ke dalam diri kamu, ke dalam hubungan kamu, apa yang salah dan yang kurang harus kamu perbaiki ya. Ini bisa dibilang perubahan yang terjadi secara tiba-tiba baik atau buruk. Nah, dan juga ini bisa dibilang kehancuran ya. Yuk kita buka, kita bentar aja, sebentar teman-teman. Ini kalau kelamaan kalian bisa skip, nggak apa-apa kok. Yang dimana juga di sini yang mau personal reading ya, kalian bisa japri saya lewat IG atau WA ya. Kalau nggak tahu nomor WA-nya lewat IG aja. Nomor WA itu ada di komunitas. Kebanyakan ya orang banyak nggak tahu gitu ya. Itu dibuka channelnya, ada tuh, scroll aja ke samping kanan, tuh ada tuh teman-teman namanya komunitas. Ya udah, yuk kita bacakan dulu untuk Ariesnya. Kita buka aja langsung kartu sampingan dan penengahnya. Oke. Kartu penengah terakhir aja ya. Oke, udah di sini ada kekecewaan Aries. Ada kekecewaan di dalam diri kamu. Yang dimana di sini bisa dibilang apa ya? Sebentar. Yang dimana kekecewaan ini kamu sembunyikan ya. Ini baik kekecewaan, kesedihan, ini sangat mendalam ini gambarannya. Yang dimana juga kamu akan apa, menyembuhkan diri nantinya. Ini alam semesta akan membantu kalau kamu ada niatnya. Ini belum kelihatan masalahnya apa. Yang dimana di sini kamu mulai memberanikan diri ya, memasuki petualangan yang baru, rintangan baru ya. Di sini The High Priestess, kamu apa ya, tertutup. Kamu menutupi rasa kesedihan kamu, kekecewaan kamu. Ingat, energinya mungkin ada yang kerasa sekarang. Kalau yang udah kerasa sekarang, inilah dia ya teman-teman. Mungkin kalau yang belum, bisa saja di akhir bulan ya, atau bahkan di pertengahan ya, atau bahkan ada yang nggak terjadi nih gambaran, karena gambaran itu bisa berubah-ubah. Oke, intinya tetap waspada dan berhati-hati. Yuk kita lanjut. Dan juga ini bisa dibilang terluka di dalam batin. Nah, yang dimana di sini mungkin kamu akan terluka ya. Ini kayaknya siapa yang salah, siapa yang benar belum tahu ya. Yuk kita lanjutkan. Di sini kamu akan mulai mengikhlaskan ya, baik pasangan kamu atau bahkan di sini kamu mengikhlaskan, mulai mengalir ya. Oke, di sini kondisi kamu akan fighting dengan diri kamu sendiri, atau bahkan di sini kamu ada konflik nanti dengan pasangan kamu ya. The Strength. The Strength ini bisa dibilang kamu mulai apa? Nanti kamu mulai sabar, mulai apa namanya? Menaklukkan hati kamu ya, kamu mulai sabar, mencoba untuk tetap tenang dengan apa masalah yang datang kepada kamu. Di sini kamu akan menjauh nanti. Hubungan kalian akan renggang ya. Ini baik kamu yang menjauh atau pasangan kamu. Kita buka aja kartu penengah. Wah. Ada apa ini? Ada Justice. Ini bisa dibilang, yuk kita bacakan aja. Aduh, kucingku manjat-manjat. Oke. Di sini
Aries kamu di bulan Maret ya, mungkin ada suatu kebohongan yang kamu simpan itu akan terungkap, baik kamu atau pasangan kamu. Baik itu tentang perselingkuhan, baik itu tentang hal-hal yang lain yang membuat pasangan kamu mungkin kecewa nantinya. Yuk kita buka aja energi pasangannya. Di sini The Moon, keraguan atau kerinduan ya. Di sini dia ragu energinya. Ada apa ini? Ini siapa yang berbohong? Oke, intinya ada suatu kebohongan yang terungkap ya teman-teman. Kalau udah bohong itu biasanya tentang perselingkuhan itu. Ayo, Ariesnya yang selingkuh atau pasangannya ini. Oke, ingat energinya bolak-balik teman-teman. Sesuaikan saja. Kalau nggak ada gambaran kalian berarti nggak resonate. Kalian bisa cari reader yang lain ya. Oke. Di sini pasangannya Aries ada sedikit keraguan di dalam dirinya. Yang dimana di sini dia mulai memperbaiki diri. Dia mulai apa ya? Atau bahkan dia memfokuskan diri kepada karir dan pekerjaan. Itu pasangannya Aries. Nah, ini kalau saya singkat, ini ceritanya si Aries nih ketahuan bohong, teman-teman. Yang bisa dibilang di sini mungkin ada cinta yang baru nih Ariesnya. Yang dimana di sini komunikasi kalian mungkin dengan apa ya? Komunikasi kamu dengan pasangan kamu mungkin saat ini sudah terblokir atau bahkan putus. Nantinya ya, mungkin ada yang belum terjadi. Yang dimana di sini nih ada justice, ini bisa dibilang suatu keadilan ya. Yang dimana di sini akan ada suatu kebohongan yang terungkap, baik itu tentang perselingkuhan atau hal-hal yang lain, yang dimana juga di sini di dalam hubungan ini kurang keadilan ya teman-teman. Maksudnya kurang keadilan ya, kayak si Arisnya mungkin kurang waktu untuk pasangannya, atau bahkan sebaliknya, intinya kurang keadilan. Atau bahkan si Ariesnya nggak boleh pasangannya main sama cowok atau cewek, sedangkan dia seperti itu. Nah bisa juga, jadi sesuaikan saja. Intinya kurang keadilan dan ada suatu kebohongan yang terungkap. Dan ini biasanya kalau udah turun justice, ini ada gambaran page of sword juga, mungkin ada yang bercerai atau bahkan putus ya. Yang dimana di sini kalian mulai maju dengan berani, nggak takut ya. Di sini bisa dibilang juga kalian itu sama-sama egois. Kalian saling cinta sebenarnya, tetapi ada keegoisan ya, itulah dia yang menyebabkan hancurnya hubungan itu, keegoisan. Yang dimana di sini Queen of Pentacles, kalian saling meratapi masalah ini masing-masing. Di dalam diri si Ariesnya ada kekecewaan, mungkin karena dia ketahuan bohong, sedangkan pasangannya di sini merasa dikhianati ya. Yuk kita bacakan untuk pasangannya. Jadi Aries ini kalau saya singkat, dia di sini ada rasa kecewa sehingga dia menarik diri. Nah itu dia. Yang juga di sini Aries nih meratapi hatinya yang galau, Queen of Cup ya. Yang bisa dibilang Queen of Cup itu seorang wanita atau pria yang menatapi cup itu kan hati atau perasaan ya teman-teman kalau di dalam tarot. Page of One yang dimana juga di sini dia ketemu dengan orang yang baru, atau bahkan saat ini dia merasa bersalah dan masih menunggu kabar dari pasangannya. Nih dia mulai berjalan ke depan tapi nggak bisa, dia mulai meninggalkan pasangannya tapi nggak bisa. Karena apa? Karena dia mungkin di sini masih ada rasa cinta kepada pasangannya, walaupun dia salah, walaupun dia selingkuh ya. Ingat, perselingkuhan itu nggak harus tentang wanita, pria, tentang orang lah ya. Bisa saja tentang pekerjaan ya, atau bahkan lebih fokus ke teman, sahabat, sehingga pasangan terabaikan juga bisa. Nah jadi seperti itu ya. Si Aries di sini ini juga bisa dibilang ini kartu nakal, kartu cheating ya. Jadi Aries, ya udah nasihatnya terakhir aja. Jadi kartu penengah ini sebagai apa ya? Pelengkap jalan cerita. Jadi kita tahu jalan ceritanya apa. Ini jalan ceritanya ada salah satu yang berbohong sehingga terungkap ya. Kalau udah turun justice juga teman-teman, itu kebohongan apapun yang kita simpan itu akan terungkap sepintar apa kita menyimpannya. Nah, ini Nayi. Duduk jangan nakal. Nah, jadi seperti itu. Ini kartu penengahnya udah kasih tunjuk, udah kasih apa ya? Gambaran. Dan juga di sini ada cinta yang baru, teman-teman. Nah, itu dia. Atau bahkan di sini si pasangannya Aries ini sangat cinta kepada Aries, tetapi si Ariesnya membohongi si pasangannya. Itu dia. Pasangan kamu di sini gambarannya sayang sekali sama kamu Aries. Oke, kita bacakan untuk pasangannya. Di sini pasangan Aries di bulan Maret ya, dia akan memperbaiki dirinya atau memfokuskan diri kepada karir dan pekerjaan. Ini bisa juga nih, mungkin ada yang menjalani hubungan terlarang mungkin ya, ketahuan ya, bisa juga. Jadi sesuaikan saja. Di sini oke, udah tadi. Dia mulai memfokuskan diri kepada karir dan pekerjaan. Ya.
atau bahkan memperbaiki diri. The Death. Di sini bisa dibilang hubungan kalian diambang kehancuran. Jadi berhati-hati, kalau masih bisa diperbaiki ya perbaiki. Kalau enggak ya udah lepaskan teman-teman. Jangan kita menyimpan sesuatu yang enggak pasti. Yang dimana juga di sini pasangannya Aries mulai memutuskan untuk apa? Sebentar. Saya tarik dulu nih. Memutuskan untuk The Hermit. The Hermit ini bisa dibilang menarik diri, baik dari keramaian, dari keluarga, dari teman, dari sahabat ya. Yang biasanya ini butuh teman curhat atau pembimbing lah ya. Di sini pasangan Aries nggak dapat berbuat apa-apa. Dia merasa terikat di tempat, dia nggak bisa berbuat apa-apa teman-teman. The Hangman dengan segala mungkin kerinduannya, dengan segala rasa sedihnya ya. Temperance. Saat ini dia mulai membutuhkan suatu ketenangan dan kedamaian. The Devil. Di sini juga gambarannya si pasangan Aries sudah kecanduan sama Ariesnya, atau bahkan ada suatu nafsu, baik itu nafsu kesedihan atau amarah yang tidak tertahankan. Di sini dia mungkin masih stalking tentang Aries, atau bahkan di sini dia mulai mencari-cari pekerjaan. The Sun. Ini akan ada kebahagiaan untuk kamu pasang Aries. Kamu jangan takut ya. Karena di sini gambarannya kamu dikhianati oleh si Aries. Ingat, energinya bolak-balik. Ntar ada yang marah tuh. Aries nggak pernah selingkuh mas. Enggak. Energinya bolak-balik. Mungkin bisa saja ini Ariesnya, ini pasangannya ya. Intinya bolak-balik. Nah, jadi di sini si pasangan Aries itu dikhianati oleh Aries karena di sini Aries gambarannya berbohong, ada suatu kebohongan yang terungkap. Kita buka kartu sampingan untuk si pasangannya. Lucu. The World. Oke, 5 pedang dan 3 pedang. The World ini bisa dibilang hubungan yang tidak bahagia, hubungan yang toksik ya. Atau bahkan di sini di saat kamu mencari atau memfokuskan diri kepada karir dan pekerjaan, akan ada kesuksesan nantinya. Dan juga di sini kamu sudah mulai mengalah di dalam hubungan ini. Kamu udah nggak mau, gimana ya maksudnya itu, udah mengalah. Kayak contohnya si Aries ketahuan bohong atau selingkuh, kamu udah nggak mau marah lagi, kamu udah menyerah ya, udah menyerah, nggak mau berdebat, nggak mau kelahi-kelahi gitu ya. Dan juga di sini kamu merasa sakit hati sekali ya. Ada 3 pedang. Nah, jadi kalau kita singkat cerita ini di bulan Maret, baik yang udah masuk energinya atau belum, akan ada suatu kebohongan yang terungkap ya. Saya nggak tahu, mungkin bisa Aries atau pasangannya, yang dimana kebohongan itu akan membawa kehancuran kepada hubungan kalian. Jadi teman-teman, pesan dari saya ya, ini hanya gambaran. Tetap saja kalian berwaspada dan berhati-hati. Kalaupun memang belum ada yang dilakukan, misalnya kayak selingkuh atau apapun, ya tetap kalian jaga ya. Karena jalan cerita di dalam hubungan kita, itu kita yang menentukan ya. Kedepannya gimana ya. Kalau kedepannya indah ya berarti kita nggak boleh selingkuh-selingkuh, nggak boleh nakal-nakal ya. Kalau kedepannya ya jelek, ya itu karena mungkin kita cheating atau nakal-nakal. Nah itu dia. Jadi teman-teman tetap selesaikan masalah ini dengan kepala yang dingin. Atau bahkan dengan hal-hal yang positif lah, intinya lakukan itu ya. Dengan hal-hal yang positif. Jangan ada kekerasan juga teman-teman ya. Semoga masalah kalian cepat terselesaikan. Apapun itu, saya di sini hanya bisa membantu ya dengan inilah dan dengan doa. Oke. Jadi di sini kalau memang udah nggak bisa diperbaiki, ya udah lepaskan ya. Kamu harus yakin alam semesta itu adil, akan ada pengganti yang lebih baik untuk kamu. Dan juga kalau memang masih bisa diperbaiki, ya udah perbaiki teman-teman. Ya udah, sampai di sini aja ya pembacaan kita. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf, jika ada kekurangan kata saya mohon maaf. Dan juga bagi yang baru mampir, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Berikan masukan apapun segala kekurangan saya sehingga saya bisa merubahnya. Oke, dan juga bagi yang mau personal reading, kalian bisa japri saya lagi ya lewat IG, lewat WA ya. Ya udah, sekian, terima kasih, thank you, dah.